Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saudara dan saudariku yang terkasih, kita sampai pada bagian kelima dari tema renungan orang Samaria yang murah hati. Ahli Taurat yang datang kepada Yesus dengan maksud untuk mencobai Tuhan telah mendapatkan jawaban atas pertanyaannya tentang hidup kekal. Tetapi orang itu belum puas. Barangkali ia merasa bahwa tugas untuk mengasihi sesamanya sebagaimana mengasihi diri sendiri itu terlalu berat, atau dia menjadi tidak sanggup untuk melakukannya. Bagi orang itu, sesama ya sesama, diri sendiri yang diri sendiri. Perlakuannya harus beda, tidak bisa disamakan. Untuk itulah ahli Taurat itu kembali bertanya kepada Tuhan, "Siapakah sesamaku manusia?" Sepertinya ia memiliki beberapa keberatan untuk mengasihi sesama manusia, karena kenyataannya tidak semua manusia menjalin hubungan baik dengan dirinya. Bahwa dari sejak dahulu hingga sekarang, orang suka membeda-bedakan sesamanya. Apakah mereka satu suku atau tidak? Ataukah orang itu beragama yang sama dengan dirinya atau tidak? Atau dia berasal dari mana, dari kelompok mana, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, ini juga berat, bahkan membingungkan dan hampir tidak mungkin. Bukankah setiap orang selalu berkecenderungan untuk mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain? Orang selalu mendahulukan kebutuhannya sendiri daripada kebutuhan orang lain. Untuk itulah ahli Taurat ini sedang mencari-cari celah agar ia tidak terlalu berat dalam menjalankan hukum Taurat itu. Barangkali nanti diperbolehkan untuk memilih-milih orang yang hendak dijadikannya sesama, atau boleh untuk mengecualikan orang atau kelompok tertentu agar itu tidak digolongkan sebagai sesamanya. Sehingga dengan demikian hukum Taurat itu tidak terlalu berat untuk dipraktekkan. Saudara dan saudariku, hukum Taurat yang kita diskusikan kali ini adalah inti dari seluruh perintah Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 40, Tuhan Yesus menandaskan begini, "Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan demikian, kini menjadi jelas bahwa perintah untuk mengasihi Allah dan sesama itu harus menjadi hukum yang utama dalam kekristenan, menjadi ciri khas atau kesimpulan dari seluruh isi Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak boleh mencari alasan untuk menghindarinya, untuk tidak melakukannya. Saudaraku, orang mungkin bertanya, mengapa manusia harus mengasihi Allah? Mengasihi dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Berarti itu harus seluruh hidup, seluruh yang kita punya harus kita upayakan, kita berdayakan untuk mengasihi Allah. Mengapa?
dalam Katekismus Gereja Kerasulan Baru soal jawab nomor 283 dijelaskan, kasih manusia kepada Allah berdasarkan kasih Allah kepada manusia yang sudah terlebih dahulu dicurahkan dengan sepenuhnya. Manusia dalam hal ini berusaha membalas kasih Allah tersebut. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dikatakan demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Begitu juga dalam soal jawab Katekismus nomor 284. Kita dihimbau agar kasih kepada Allah ini membentuk sifat kita dan menentukan perilaku kita secara keseluruhan. Perintah untuk mengasihi Allah berlaku untuk semua orang dan membutuhkan usaha yang sepenuhnya. Ini menuntut adanya pengabdian yang eksklusif, yang tidak terbagi. Kemudian pada soal jawab 286, di sana menjelaskan pentingnya memperlakukan orang lain dengan penuh kasih. Kita harus meminimalisir sifat-sifat egois atau perilaku yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Pada perumpamaan ini juga nanti kita akan mempelajari bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan bahwa mengasihi sesama berarti bermurah hati dan bertindak atas dasar belas kasih. Betapa serius Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih kepada sesama ini. Ini tampak dalam nasihatnya agar manusia mau mengasihi semua manusia, bahkan mengasihi musuh-musuh. Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.